Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ariana Citra Dewi, NIM 19521111113 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Pengambilan Keputusan. Langsung saja mulai dari materi yang pertama yaitu dari pengertian pengambilan keputusan, yang dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang telah tersedia. Jadi setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan yang final. Kemudian pengambilan keputusan terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu dari pihak pengambil keputusan sendiri. Yang pertama ada keputusan strategis. Nah, jadi setiap organisasi melahirkan berbagai kebijakan atau keputusan organisasional. Kemudian yang kedua ada keputusan operasional. Jadi adapun keputusan organisasional itu menyangkut pengelolaan organisasi sehari-hari. Nah, kemudian dari segi yang kedua yaitu dilihat berdasarkan masalah yang dihadapi. Yang pertama ada keputusan yang telah diprogramkan. Jadi keputusan ini merupakan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada keputusan yang tidak diprogramkan. Dan keputusan ini belum ditetapkan sebelumnya dan pada keputusan tidak terprogram atau tidak ada prosedur yang baku. Kemudian dari segi yang ketiga yaitu jenis keputusan berdasarkan gaya pengambilan keputusan. Yang pertama ada gaya direktif, yaitu pembuatan keputusan gaya direktif mempunyai toleransi rendah, ambiguitas, dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Kemudian gaya analitik, yaitu pembuatan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Kemudian yang ketiga ada gaya konseptual, yakni merupakan mempunyai toleransi yang tinggi, orang yang kuat dan peduli terhadap lingkungan sosial. Kemudian selanjutnya ada gaya perilaku, dan pembuat keputusan gaya perilaku itu ditandai dengan toleransi yang tinggi, ambiguitas yang rendah, orang yang kuat dan peduli terhadap lingkungan sosial. Kemudian selanjutnya mengenai definisi dari manajemen sains. Nah, itu merupakan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah manajemen untuk membantu manajer membuat keputusan yang tentunya lebih baik. Seperti tersirat dalam definisi ini, yakni mencakup sejumlah teknik yang berorientasi matematis yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu manajemen atau diadaptasi dari pengetahuan yang lain, seperti ilmu pengetahuan alami, matematika, statistik, dan juga teknik. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dari manajemen sains. Yang pertama ada konstruksi model. Nah, model ilmu manajemen ini adalah representasi abstrak dari situasi masalah yang ada, dapat berupa grafik maupun non-grafik. Kemudian selanjutnya ada jenis dari solusi model teknik ilmu manajemen. Nah, ini biasanya berlaku untuk suatu jenis model tertentu. Nah, jadi setelah model telah dibangun dalam ilmu manajemen, mereka diselesaikan dengan menggunakan teknik manajemen. Kemudian ada dari teknik solusi ilmu manajemen ini biasanya berlaku untuk suatu jenis model tertentu. Kemudian selanjutnya mengenai langkah-langkah yang ada. Nah, jadi seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, langkah-langkah itu dari metode ilmiah itu ditentukan mulai dari yang pertama adalah observasi, yang kedua itu adalah definisi dari suatu masalah tersebut, kemudian yang ketiga model konstruksi, dan yang keempat adalah solusi model. Yang terakhir adalah mengenai implementasi dari hasil solusi. Nah, di sini merupakan sebuah rangkaian yang paralel yang telah diakui dan telah diperintahkan secara umum. Kemudian tentunya akan dianalisis masing-masing langkah ini pun secara individual. Selanjutnya mengenai kegunaan ataupun tujuan dari manajemen sains itu sendiri. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun sektor swasta, dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan melalui model-model pada matematika. Nah, kemudian contoh real dalam penerapan dalam kehidupan nyata, yaitu misalnya pada pelaksanaan, misalkan seorang manajer dihadapkan pada berbagai batasan-batasan atau kendala lapangan seperti persediaan bahan baku, tenaga terampilan terbatas, biaya yang seadanya, masalah transportasi, tempat penyimpanan stok terbatas, ataupun kendala yang lainnya. Nah, ini adalah permasalahan yang biasa terjadi dalam suatu organisasi yang terlibat. Nah, solusi yang diharapkan adalah bagaimana permasalahan tersebut dengan segala keterbatasannya bisa diselesaikan dengan keluaran yang seoptimal mungkin. Nah, jadi disinilah manajemen sains itu berperan penting, yaitu dengan menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah manajemen di atas dalam rangka membantu manajer untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Nah, begitulah secara ringkas materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.